ये क्या हुआ? क्या कर दिया तुमने? मैंने नहीं। She's dead. Halo teman, selamat datang di channel Keng 05. Seperti biasa, saya akan membahas alur cerita film India. Dan film yang akan dibahas kali ini berjudul Teri Baton Mein Aisa Ulja Jia. Dan tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Diawali dengan sebuah keluarga besar yang dimana terdapat seorang pria bernama Aryan. Ia dikejutkan oleh keluarganya karena Aryan dinikahkan dengan seorang wanita secara diam-diam. Itu karena keluarga Aryan ingin agar Aryan menikah, namun Aryan tak pernah mau. Ia juga tak pernah memiliki hubungan dengan siapapun. Tapi karena sidik jari Aryan diambil secara diam-diam untuk menyetujui surat pernikahan, Aryan pun terpaksa menerima pernikahan tersebut. Saat ia ke kamar dan melihat pengantin wanitanya, Aryan membuka penutup wajah dari pengantin wanita itu dan dia adalah robot. Aryan sangat terkejut dan ia langsung terbangun dari mimpinya itu. Aryan lalu pergi bekerja. Ia memiliki teman bernama Monty. Mereka berdua bekerja di perusahaan robotik. Mereka mengadakan pertemuan dengan pemilik perusahaan yang bernama Urmila Shukla dengan tampilan hologram atau semacamnya, dikarenakan Urmila tinggal di Amerika. Urmila Shukla bukan hanya bos dari Aryan, tapi ia juga bibi dari Aryan. Setelah mengadakan pertemuan itu, bibi Aryan mengajak Aryan untuk berbicara berdua. Urmila mengatakan bila ia memiliki proyek baru dan ia ingin agar Aryan yang menguji proyek baru tersebut. Urmila ingin Aryan datang ke Amerika. Tentu karena itu pekerjaannya, Aryan pun langsung berangkat ke Amerika dan mendatangi kantor pusat milik bibinya itu. Saat itu mereka ngobrol-ngobrol santai. Urmila tak membicarakan pekerjaan sama sekali. Malahan ia menyuruh Aryan untuk beristirahat terlebih dahulu di rumah Urmila. Urmila memberitahu jika di rumahnya ada asistennya yang bernama Shifra. Dan bibi Aryan itu akan ada pekerjaan di Kanada selama beberapa hari. Jadi selama beberapa hari itu Aryan bisa beristirahat dan bersantai. Shifra कौन है? My manager. She'll take care of you. Aryan pun pergi ke rumah bibinya dan ia disambut oleh Shifra. Shifra telah mempersiapkan semuanya di rumah itu. Ia mengurus Aryan dengan sangat baik. Ia pandai bersih-bersih, pandai memasak, dan bisa membuat kopi hitam favorit Aryan. Karena Shifra mengurus semua keperluan Aryan, Aryan pun merasa tak enak. Ia memberitahu Shifran bila ia dapat melakukan semua itu sendirian, dan Shifran hanya berkata, "Baiklah, ia mengerti." Shifra selalu menurut dan melakukan perintah Aryan, dan hal itu membuat Aryan heran sekaligus kagum. Aryan kemudian mengajak Shifra untuk jalan-jalan. Mereka pergi ke sebuah tempat hiburan dan Aryan mengajari Shifra cara ngudut. Shifra menghisap rokoknya dengan baik seperti sudah profesional. Aryan pun berkata jika sepertinya Shifra sudah pernah merokok sebelumnya. Shifra menjawab, "Tidak, itu adalah kali pertamanya ia nyebat." Aryan lalu bilang jika biasanya orang yang merokok pertama kali akan batuk. Shifra langsung menjawab, "Ia tak pernah batuk." Aryan bilang, "Setiap orang pasti pernah batuk dalam hidupnya." Shifra kembali menjawab, "Tidak pernah, ia tak pernah batuk." Aryan hanya tersenyum. Setelah itu mereka berdua duduk bersama di pantai dan mereka berbincang-bincang. Aryan memuji Shifra karena dia bisa melakukan banyak hal. पूरे दिन तो तुम काम करती रहती हो. Boyfriend के लिए time मिल जाता है? Arya lalu bertanya, jika Shifra bekerja seharian, apakah Shifra punya waktu untuk pacarnya? Shifra dengan cepat menjawab, ia tak memiliki pacar. Aryan dengan senang bilang, "Bagus untuk mengetahui hal itu." Ia lalu bertanya lelaki seperti apa yang diinginkan oleh Shifra. Shifra menjawab jika ada 5 hal yang harus dimiliki lelaki untuk menjadi kekasihnya. Pertama, seseorang itu haruslah insinyur IT. Kedua, yang bekerja di Mumbai. Ketiga, lahir di Delhi. Yang keempat, ia harus berkerabat dengan Urmila Shukla. Dan yang kelima, nama lelaki itu harus Aryan. Aryan yang mendengarnya bertanya apakah perkataan Shifra itu hanya candaan ataukah dia sedang menggoda Aryan. Shifra menjawab,
Yang benar adalah pilihan yang kedua. Setelah hal itu, Aryan dan Shifra pun menjalin hubungan. Mereka tidur bersama. Di pagi hari, Aryan yang sedang kasmaran memasak untuk sarapan. Tapi tiba-tiba bibi Aryan pulang. Urmila menanyakan, "Di mana Shifra?" Aryan terkejut dan kebingungan karena Shifra masih di dalam kamar Aryan. Ia pun mencoba mengalihkan perhatian dari bibinya itu. Namun Urmila yang curiga karena Shifra tak terlihat, akhirnya mencari di kamar Aryan dan Shifra masih tertidur di sana. Aryan pun mencoba menjelaskan pada bibinya apa yang terjadi di antara ia dan Shifra. Aryan mencoba membangunkan Shifra untuk ikut menjelaskan kejadian di antara mereka. Namun saat itu Shifra terlihat aneh. Aryan kebingungan dan menepuk-nepuk Shifra. Bibi Aryan itu kemudian bilang jika hal itu tak akan berhasil. Urmila Sukla lalu mencolokkan charger ke tangan Shifra dan ia bilang jika baterainya habis akan butuh waktu untuk mengisi dayanya. Urmila lalu keluar dari kamar itu sedangkan Aryan sangat terkejut. टाइम लगेगा चार्ज होने में। Ia tak percaya pada hal yang terjadi. Aryan jatuh cinta pada robot dan bahkan ia sudah tidur dengannya. Aryan marah pada bibinya karena tak memberitahu dari awal bila Shifra adalah robot. Urmila pun menjelaskan bila Shifra adalah proyek baru yang ia maksud. Urmila menyuruh Aryan datang ke sana untuk mengetes proyeknya itu dan sudah dilakukan sesuai rencana. Aryan bahkan tak tahu bila Shifra adalah robot, jadi tes itu berhasil. Aryan tetap tak terima dengan hal yang dilakukan oleh bibinya itu. Bagaimana bibinya sendiri melakukan hal itu pada Aryan? Urmila bilang jika Aryan adalah programmer terbaik yang ia miliki. Karena itu tes robot Shifra diberikan pada Aryan. Dan mengapa Aryan begitu tegang? Lagi pula itu hanya cinta satu malam. Aryan menjawab, "Tidak, itu bukan cinta satu malam." Aryan pikir ada hubungan yang mendalam di antara ia dan Shifra, tapi ternyata hanya sebuah kode program. मुझे लगा हम लोगों के बीच में कुछ कनेक्शन था। Turned out to be a code. Aryan bertanya, apakah bibinya itu memprogram agar Shifra menciumnya? Urmila menjawab, tidak. Shifra memiliki kemampuan untuk menganalisis ekspresi wajah. Dia bisa membaca dan menerima emosi melalui analisis wajah tersebut. Dan karena Aryan administratornya, Shifra melihat cinta Aryan dan meresponnya. Shifra melakukan hal yang mereka lakukan karena Aryan yang menginginkannya. Aryan hanya tak percaya dan bilang, ia sangat bangga pada bibinya. Urmila pun berkata, bukankah itu brilian? Aryan patah hati karena wanita yang ia cintai ternyata hanyalah robot yang diprogram. Itu sama saja perasaannya bertepuk sebelah tangan karena tak ada yang membalas. Robot itu tak memiliki perasaan. Di malam hari, Aryan dan bibinya makan malam. Urmila kemudian menunjukkan sesuatu pada Aryan. Urmila menyuruh Shifra untuk makan tomat. Shifra pun memakannya, tapi sebenarnya tidak. Tomat itu hanya masuk ke dalam robot Shifra, dan tomat itu pun dapat dikeluarkan lagi. ताकि humans को odd ना लगे। Saat itu Aryan memakan tomat yang dikeluarkan dari robot Shifra. Shifra pun menanyakan mengapa Aryan memakan tomatnya. Aryan hanya menjawab, ia memang memakan tomat milik Shifra dan Shifra bisa pergi ke kantor polisi dan melaporkannya. Shifra pun hendak pergi, namun Urmila langsung menghentikan Shifra dan mengatakan bila Aryan tidak serius, ia hanya bercanda. Pada keesokan harinya, Aryan akan pulang ke India. Ia pulang lebih cepat dari jadwal. Urmila pun mencoba membujuk Aryan agar ia tinggal lebih lama di sana. Namun Aryan tak bisa. Walaupun ia sudah mengetahui Shifra hanyalah sebuah robot, Aryan tetap memiliki perasaan pada Shifra dan Aryan tak mau perasaannya tumbuh semakin besar. Ia akan pergi saja dan menjauh dari Shifra. Akan lebih baik begitu. Sesampainya di India, Aryan mengajak Monty ke klub. Aryan terus minum dan Monty menanyakan apakah Aryan sedang ada masalah. Apakah karena seorang wanita? Tanya Monty. Monty lalu meminta Aryan menunjukkan foto wanita yang membuat Aryan galau. Aryan pun menunjukkan foto Shifra. Dan setelahnya kedua teman itu mabuk bersama.
Saat sedang mabuk, Aryan ditanyai oleh Monty. Bila semuanya sangat sempurna, lalu apa masalah Aryan dengan Shifra? Aryan menjawab, Shifra itu bukan seorang gadis. Monty yang mendengarnya hanya tertawa dan bilang, jadi Shifra seorang lelaki. Setelahnya Monty menangis dan bilang hal itu juga terjadi padanya saat ia berada di Thailand. Aryan langsung mengatakan bila Shifra sebenarnya adalah robot. Monty tak percaya dengan perkataan Aryan. Di pagi hari setelah mereka sadar, Monty bertanya apakah Aryan dan Shifra telah melakukan hal itu. Aryan mengiyakan. Monty pun kembali bertanya, jika Aryan melakukan itu dengan Shifra, bagaimana Aryan tak tahu bila Shifra adalah robot? Aryan mengatakan jika tampilan, perasaan, sentuhan, nafas, dan ekspresinya sama seperti manusia. Aryan benar-benar galau. Di tengah kegalauannya itu, Aryan diberitahu oleh ibunya jika Aryan akan dijodohkan dengan seorang wanita bernama Nikki. Aryan yang malas hanya mengiyakan saja dan menyetujuinya. Di hari pertunangannya, Aryan dihubungi oleh bibinya. Urmila mengucapkan selamat dan bilang jika sebenarnya ia ingin Aryan melakukan beberapa tes dengan Shifra. Namun karena ia akan sibuk dengan persiapan pernikahan, Urmila akan mencari orang lain untuk melakukan tesnya pada Shifra. Urmila lalu memberikan ponselnya pada Shifra dan Shifra pun memberikan selamat pada Aryan. Hi, Shifra. Congratulations on your engagement. I'm so happy for you. Setelah menutup panggilan video itu, Aryan memikirkan sesuatu. Aryan pun akhirnya memutuskan untuk kabur dari pertunangannya dengan Nikki. Aryan mencintai Shifra dan ia mempunyai rencana untuk bisa bersama dengan Shifra. Ia tak peduli bila Shifra hanya sebuah robot. Aryan mencintai Shifra dan ingin bersamanya. Aryan yang kabur dari pertunangannya menghubungi Urmila. Aryan mengatakan bila ia yang akan melakukan tes kepada Shifra. Ia meminta agar bibinya itu mengirimkan Shifra ke India. Awalnya Urmila bilang jika hal itu tak perlu. Aryan pun bilang jika Shifra hanya melakukan tes dengan orang seperti Urmila. Bagaimana jika Shifra bertemu dengan orang seperti ibu Aryan yang memiliki sifat berbeda dengan Urmila? वैसे you're the boss, but सोचो आप. Aryan membujuk bibinya untuk melakukan hal itu agar Shifra benar-benar sempurna sebelum diluncurkan. Akhirnya Urmila setuju dan mengirimkan Shifra ke India. Aryan lalu mengirimkan data yang ada di laptop dan ponselnya pada Shifra. Jadi sekarang Shifra dapat mengetahui semua tentang Aryan. Setelahnya Aryan menghubungi ibunya dan memberitahu bila ia telah menemukan seseorang yang ia cintai. Ibu Aryan itu sangat senang karena akhirnya Aryan menemukan pasangannya. Ibu Aryan meminta agar Aryan membawa wanita itu ke rumah untuk diperkenalkan pada seluruh keluarga. Aryan pun membawa Shifra ke rumahnya. Di perjalanan Aryan memberitahu Shifra sesuatu. Ia bilang jika ada seseorang yang memberi Shifra uang atau hadiah, apa yang harus dilakukan oleh Shifra? Shifra menjawab ia akan menerimanya. Aryan pun bilang jika Shifra memang harus menerima uang atau hadiah yang diberikan oleh seseorang. Tapi sebelum menerimanya, Shifra harus menolaknya dan berpura-pura tak mau. Katakan tidak usah dan tak perlu repot-repot. अरे नहीं इसकी क्या जरूरत है? Better. Sesampainya di rumah, Aryan dan Shifra disambut oleh keluarga Aryan. Saat itu keluarga Aryan sangat senang dan bahagia. Shifra kemudian menyentuh kaki ibu Aryan dan semua orang yang lebih tua dari Shifra. Tentu Aryan sudah memberikan informasi pada Shifra bila di India seseorang harus menghormati orang yang lebih tua dengan cara menyentuh kakinya. Shifra pun menyentuh kaki semua orang yang lebih tua termasuk anak kecil yakni keponakan Aryan. Aryan lalu bilang jika Shifra tak perlu melakukan hal itu, hanya kepada yang lebih tua saja. Keponakan Aryan itu baru 7 tahun. Shifra pun menjawab bila ia pun baru berusia 1 tahun. Semua orang yang mendengarnya terdiam. Aryan lalu bilang jika Shifra hanya bercanda. Setelahnya semua orang tertawa dan masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah mereka berbicara dengan Shifra. Aryan yang melihatnya hanya khawatir bila keluarganya sadar dan curiga tentang Shifra.
Keluarga Aryan bertanya pada Shifra tentang keluarganya untuk membahas pernikahan. Aryan langsung memberitahu bila sebenarnya Shifra tak memiliki keluarga, dia sendirian. Keluarga Aryan yang mendengarnya tak mempermasalahkan hal itu. Justru dengan hal itu mereka bisa langsung mempersiapkan pernikahan Aryan dan Shifra. मुझे ठंड नहीं लगती क्यों क्यों वो अमेरिका से है ना मॉम? Ibu Aryan kemudian menghubungi saudarinya yakni Urmila dan membicarakan tentang Shifra. Ibu Aryan itu berterima kasih karena seperti yang dikatakan Aryan, bila Aryan bertemu dengan Shifra di Amerika yakni di tempat Urmila, dan kini Aryan mendapatkan pasangannya. Aryan yang melihatnya langsung khawatir. Urmila ingin memberitahu yang sebenarnya bila Shifra adalah robot, tapi Aryan mencegahnya. Akhirnya Aryan membicarakan tentang Shifra yang sedang di rumah Aryan. Aryan menjelaskan bila itu adalah tes yang bagus. Bagaimana Shifra menghadapi dunia yang sesungguhnya, yakni tinggal di rumah keluarganya tanpa ada yang mengetahui bila Shifra adalah robot. बिल्कुल पागल है. Are you sure? Shifra memasak untuk keluarga Aryan dan masakan Shifra sempurna, sangat enak dan semua orang menyukainya. Tentu karena resep makanannya ada di program Shifra, jadi semua bumbu pas dan masakan itu 100% sesuai dengan resep. Di sebuah malam diadakan pertunangan Shifra dan Aryan. Salah satu bibi Aryan datang ke kamar Shifra dan ia kagum ketika melihat Shifra. Bibi Aryan itu bilang jika Shifra akan membakar seluruh Delhi dengan penampilannya itu. Shifra pun bertanya apakah bibi Aryan itu ingin agar ia membakar Delhi. Aryan yang mendengar percakapan bibinya dan Shifra langsung datang dan bilang pada Shifra bila bibinya hanya bercanda. Saat ke pesta ada seseorang yang memuji Shifra, tapi ibu itu bilang jika sayang sekali mereka tak ada yang tahu tentang keluarga Shifra. Bibi Aryan pun mengatakan bila mereka lah keluarga Shifra dan hal itu tak ada urusannya dengan ibu tersebut. Paman Aryan yang juga ada di sana mengatakan, lain kali bila ibu itu tak sopan seperti itu, tampar saja dia. Tentunya paman Aryan hanya bercanda. Bibi Aryan pun mengatakan agar Shifra tak melakukannya, tapi jika ia memang melakukan hal itu maka akan lebih baik, sambil tertawa. Akhirnya Aryan dan Shifra pun bertunangan. Setelah pesta pertunangan, Aryan menelpon Monty, sedangkan Shifra yang bersantai dengan keluarga Aryan ditawari makanan oleh keluarga Aryan. Tiba-tiba Shifra terjatuh seperti tak sadarkan diri. Salah satu menantu kakeknya Aryan adalah seorang dokter. Saat paman Aryan memeriksa Shifra, ia tak merasakan denyut nadi Shifra dan tak ada nafas juga dari Shifra. Paman Aryan itu hanya terdiam. Aryan yang melihatnya langsung menggendong Shifra dan membawanya ke kamar. Sedangkan paman Aryan itu masih terdiam dan ia mengatakan pada semuanya bila Shifra meninggal. Seluruh keluarga Aryan pun terkejut. Ibu Aryan menangis dan mengetuk pintu kamar Aryan. Semua orang khawatir karena paman Aryan mengatakan bila Shifra meninggal. Tapi Aryan membuka pintu kamarnya dan mengatakan bila semuanya baik-baik saja. Saat itu ibu Aryan menanyakan pada Shifra mengapa ia tiba-tiba pingsan. Shifra menjawab baterainya lemah dan kini tinggal 3%. Semua orang kebingungan dengan jawaban Shifra. Aryan menjelaskan bila maksud Shifra adalah kondisi tubuhnya yang lemah. Itu adalah kondisi yang dialami oleh para wanita, ucap Aryan. Adik dari ayah Aryan lalu bilang jika ia tahu sepertinya Shifra sedang hamil. Ibu Aryan pun langsung menampar adik iparnya tersebut. Setelahnya semua orang keluar dan membiarkan Shifra untuk beristirahat. Di keesokan harinya, adik perempuan Aryan berbicara dengan Shifra. Ia bertanya apakah calon kakak iparnya itu mengenal semua orang lewat sosial media. Shifra menjawab ia mengenal semua orang lewat sosial media milik Aryan. Adik Aryan pun menanyakan apakah Shifra tak memiliki akun sosial medianya sendiri dan apakah ada orang di hari ini yang tak memiliki akun sosial media. Shifra menjawab bila di dunia ini populasinya 8.2.281.725 orang.
Sekitar 4.480.000.000 orang ada di sosial media. Artinya sekitar 3 miliar lebih manusia tak memiliki akun media sosial. Adik Aryan yang mendengar jawaban Shifra ketakutan dan ia langsung pergi. Di suatu malam, Aryan mabuk dan ia menemui Shifra. Shifra memberitahu bila ia menemukan perangkat lunak pengecasan cepat. Ia bertanya pada Aryan apakah ia boleh mengunduhnya. Aryan membolehkan dan berkata, unduh saja apapun yang ingin Shifra unduh. Semua ruang penyimpanan yang tersedia bisa digunakan oleh Shifra. Akhirnya Shifra pun mengunduh perangkat lunak itu. Di pagi hari saat Aryan terbangun sudah ada Shifra di sampingnya. Shifra menanyakan siapakah lelaki itu. Aryan pun kebingungan mengapa Shifra tak mengenalinya. Setelah dicek ternyata memori Shifra terhapus atau hilang. Aryan pun menghubungi bibinya Urmila dan memberitahu tentang memori Shifra yang hilang. Bibi Aryan itu menanyakan apakah Shifra mengunduh perangkat lunak yang tak aman sehingga memorinya terhapus. Aryan mengatakan bila ia memang mengizinkan Shifra untuk mengunduh perangkat lunak tadi malam. Apakah Shifra terkena virus, tanya Aryan. Bibi Aryan itu bilang tak masalah, ia akan mengirimkan memori cadangan milik Shifra yang ia simpan. Masi, hold on. Shifra, Shifra. Setelah mendapatkan memori cadangan dari bibinya, Aryan langsung mengirimkannya pada Shifra dan Shifra pun dapat mengenali Aryan lagi. Salah satu kerabat atau sepupu Aryan datang ke rumah Aryan dan tanpa disengaja ia melihat Shifra yang tengah mengisi daya. Lelaki itu menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Shifra. Shifra menjawab bila ia sedang di-charge. Sepupu Aryan menanyakan apakah Shifra mesin atau semacamnya. Shifra mengiyakan, dia bilang ia sebuah robot. Sepupu Aryan itu pun mengecek secara langsung dan ternyata benar, Shifra adalah robot. Sepupu Aryan yang mengetahui bila Shifra sebuah robot mencoba mendekati Shifra. Tapi Aryan keburu datang dan menampol sepupunya itu. भैया मैं तो अरे ये बस रोबोट ही तो है। Sepupu Aryan mengatakan bila ia tahu kebenarannya dan akan memberitahu semua orang. Aryan langsung mengancam sepupunya dengan menyuruh Shifra untuk menjatuhkannya dari ketinggian. Sepupu Aryan itu lalu meminta maaf dan berjanji tak akan mengatakan apapun tentang Shifra pada orang-orang. Akhirnya Aryan melepaskan sepupunya tersebut. Urmila yang menerima undangan pernikahan Aryan dan Shifra langsung menelpon Aryan dan menanyakan apa maksud dari semua itu. Apakah sebelumnya Aryan hanya menipunya dengan mengatakan akan melakukan tes, tapi kini Aryan malah akan menikahi Shifra. Aryan yang sudah menjelaskan tapi tak disetujui oleh bibinya akhirnya tak peduli. Ia akan tetap menikahi Shifra dan bibinya boleh melakukan apapun. Pokoknya Aryan akan menikah dengan Shifra. Akhirnya malam pernikahan tiba. Sebelum acara dimulai, Shifra mengisi daya, tapi terjadi konsleting listrik dan hal itu membuat Shifra error. Urmila telah sampai di rumah keluarga Aryan dan ia langsung menemui Aryan. Urmila akan membawa Shifra pergi. Shifra itu dibuat oleh Urmila dan timnya yang dikerjakan selama bertahun-tahun. Aryan tak bisa seenaknya mengambilnya begitu saja. Aryan pun kembali membujuk bibinya. Kali ini Aryan mengatakan dengan hatinya dan meminta agar bibinya bisa mengerti jika Aryan benar-benar mencintai Shifra. Aryan tak mau kehilangan Shifra. Mungkin bagi Urmila, Shifra hanyalah sebuah robot dan bisa membuat ribuan yang sepertinya. Tetapi bagi Aryan, Shifra spesial. Dan jika Shifra pergi, maka akan ada kehampaan dan sesuatu yang hilang dalam hidup Aryan. Akhirnya Urmila luluh dengan perkataan keponakannya dan akan memberikan Shifra dimiliki oleh Aryan. Sorry ma'am. What a pleasant surprise. Adik Aryan mengajak Shifra ke acara pernikahan. Namun Shifra yang sedang error mengatakan sesuatu yang aneh. Adik perempuan Aryan itu pun langsung menemui Aryan dan memberitahu tentang Shifra. Aryan kemudian mencari Shifra tapi Shifra tak ada dimanapun. Ternyata Shifra pergi ke kantor polisi. Shifra melaporkan bila tomat miliknya dicuri oleh Aryan. Shifra meninggalkan nomor milik Aryan di kantor polisi itu. Aryan yang sedang mencari Shifra dihubungi oleh polisi dan diberitahu bila terdapat wanita bernama Shifra yang melaporkan pencurian tomat yang dilakukan oleh Aryan.
Aryan pun menjelaskan bila wanita bernama Shifra itu sebenarnya memiliki masalah gangguan jiwa. Polisi itu pun mengerti dan membiarkannya. Keluarga Aryan yang mengetahui Shifra menghilang mulai kebingungan karena tamu sudah berdatangan. Aryan dan Monty mencari Shifra dan tiba-tiba Aryan mendapatkan notifikasi transfer bank senilai Rp400.000. Aryan pun ingat bila sebelumnya Aryan menyuruh Shifra mentransfer uang Rp400.000 tapi tak jadi. Sepertinya Shifra melakukan sesuatu yang sebelumnya disuruh tapi dibatalkan. Seperti saat Aryan memakan tomat Shifra dan Aryan menyuruh Shifra melapor ke polisi tapi tak jadi dan sekarang Shifra melakukannya. Shifra kembali ke rumah Aryan dan Shifra menampar seorang wanita tua yang tak sopan yang sebelumnya menanyakan keluarga Shifra. Sebelumnya paman Aryan menyuruh Shifra untuk menampar wanita itu bila tak sopan. Dan sekarang Shifra melakukannya. Urmila yang mengetahui Shifra rusak menyuruh Shifra untuk mematikan dirinya. Shifra mengiyakan dan menambahkannya ke dalam daftar antrean. Ia akan men-shutdown dirinya setelah melakukan perintah-perintah sebelumnya. Shifra sebelumnya disuruh menjatuhkan sepupu Aryan dari ketinggian. Ia pun langsung ingin melakukannya, tapi Aryan mencoba menghentikan Shifra. Aryan menyuruh Shifra untuk ikut dengannya karena Aryan adalah administrator dari Shifra. Shifra tak mau dan memperingati Aryan. Dan Shifra pun langsung memukul Aryan dengan ember. Kepala Aryan terluka. Setelahnya Shifra membawa sepupu Aryan ke atas rumah dan menjatuhkannya. Tak hanya sampai di situ, sebelumnya bibi Aryan bilang jika Shifra akan membakar seluruh Delhi. Dan Shifra pun akan melakukan hal tersebut. Shifra mulai membakar tempat itu. Situasi menjadi kacau, semua orang terkejut dan takut. Aryan tak ada pilihan lain selain menghentikan Shifra dengan cara merusaknya. Aryan memukul Shifra sampai robot Shifra mati. Aryan menangis karena pada akhirnya semua orang tahu bila Shifra robot dan ia tak bisa bersama Shifra. Pada akhirnya manusia tak bisa menikah dengan robot. Kau tahu perasaan saat matamu terkunci dengan seseorang yang spesial untuk pertama kali. Kau melihatnya tertawa dan itu membuatmu tersenyum lebar. Kemudian kalian bersentuhan untuk pertama kali dan kau temukan dirimu terikat dengan kata-katanya. Kemudian suatu hari kau mulai merasa keberatan untuk kehilangannya. Itulah bagaimana kebanyakan kisah cinta terjadi. Kisah cintaku memiliki perbedaan yang unik tapi memiliki inti yang sama. Tapi seperti yang sering dikatakan, itu tak akan berhenti sampai benar-benar berhenti. 6 bulan setelahnya, Urmila Shukla meluncurkan robot ciptaannya. Aryan dan Monty ada di sana. Saat itu Monty berkata jika itu adalah Shifra 2.0. Saat peluncuran robot-robot itu, terdapat seorang wanita yang ngobrol dengan Aryan. Shifra melihat hal itu dan ia nampak tak senang. Wanita itu mengajak Aryan untuk ngopi bareng dan Aryan pun mau menerima ajakan wanita tersebut. Monty lalu bilang pada Aryan jika ia sedang santai merencanakan ngopi dengan seorang wanita, tapi di sana Shifra cemburu dan terlihat marah. Aryan berkata tak perlu bersemangat, itu bukanlah cinta tapi hanya pemrograman. Monty pun berkata, bro, dia sudah diformat dan Aryan bukan adminnya lagi. Bro, वो पूरी फॉर्मेट हो चुकी है और तू उसका एडमिन भी नहीं है. Aryan pun sadar dengan hal itu dan melihat Shifra. Apakah mungkin Shifra memiliki kesadaran dan mencintai Aryan? Tidak ada yang tahu dan film pun berakhir. Baiklah teman, itu saja di video kita kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, terima kasih untuk menonton. Adios amigos. See you next time buddy.